Probolinggo, analis News Co. IT. Dengan adanya insiden Puskesmas Maron menolak 2 orang anak pasien, asal desa Berabe yang terjangkit DBD, demam berdarah sehingga atas perintah Bupati LSM Lira Haji Syamsuddin SH, DPK LSM Lira Kecamatan Maron mendatangi Puskesmas Maron untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi Kepala Puskesmas Maron atas insiden tersebut. Tanggal 25 Maret tahun 2024. Namun, sangat disayangkan, Kepala Puskesmas Maron, Dirk Vina, tidak ada di UPT Puskesmas Maron, sehingga DPK Lira Maron merasa kecewa, dikarenakan sudah meminta izin atau memberitahu bahwa DPK Lira Maron mau klarifikasi atau konfirmasi ke Puskesmas Maron jam 10.00 WIB. Lewat call center lapor Kanda. Dalam klarifikasi hanya disambut oleh Syaiful Rizal B. dan Devi selaku Humas UPT Puskesmas Maron, berikut konfirmasi klarifikasi dalam sebuah ruangan Puskesmas Maron. Keluarganya itu bukan rusak, tapi reagennya ya. Kalau di bahasa sederhananya itu bukan alatnya. Bahan untuk memeriksa alat itu, untuk memeriksa darah itu yang kosong, sedang kosong. Jadi tidak ada bedanya dengan rusak sebenarnya, dan tidak bisa beroperasi. Ya, tapi bahasa kedokteran, bahasa kesehatan dengan bahasa saya orang awam ya rusak kalau orang awam kan gitu. Kalau orang rusak bisa, tapi sebenarnya secara fisik tidak rusak. Cuma kekosongan bahan untuk bisa memproses. Jadi kekosongan bahan untuk bisa memproses tes itu ya. Dan itu tidak hanya terjadi di sini, Maron. Hampir semua puskesmas memang terjadi kekosongan. Yang ada rumah sakit. Sejak kapan terjadi kekosongan itu, Pak? Baru ini, 2 mingguan ini. Ada 2 minggu ini. Untuk Maron, karena Maron stoknya paling banyak. Untuk puskesmas lain, bahkan menjelang akhir tahun itu sudah tidak kosong. Jadi semua puskesmas condong menuju ke sini. Nah, karena jadi tempat rujukan semakin cepat menuju habisnya bahan. Nah, itu bahan itu biasanya dikirim atau didatangkan atau pihak puskesmas itu minta ke mana? Beli ke katalog, kan pemerintah kan harus berarti dinas kesehatan dalam hal ini ya? Katalog langsung ke penyedia, langsung penyedia jasa. Iya. Cuma tidak semudah itu juga kan. Kebetulan istilah PPKOM paham. Ya Pak. Kami mohon maaf. Saya cara menjelaskannya juga sih. Iya. Jadi disederhanakan saja. Bahasa umum karena bahasa kesehatan bahasa kedokteran tulisannya saja saya nggak ngerti kalau di dunia kesehatan. Karena kami memang adalah dunia fungsi kontrol yang tidak paham dengan seperti itu. Maka kami datang ke sini, seperti apa sih kejadiannya, seperti apa sih klarifikasinya di pihak penjelasan di pihak puskesmas. Kalau memang itu ya fakta real dan kemudian tidak ada indikasi hal-hal yang memang kesengajaan atau di luar, kami welcome, tidak masalah. Tapi dengan kejadian-kejadian yang seperti ini, pelayan-pelayan yang sudah berlalu-lalu, kami juga wajib datang ke sini untuk mempertanyakan bagaimana sih sebenarnya yang membawa atau menakodai puskesmas ini. Karena ya mohon maaf, sejak COVID kami warga, saya asli warga Maron, saya kelahiran Berabe. Kami itu merasa puskesmas Maron ini kayak yang tidak ada. Mohon maaf. Itu pada undang-undang kesehatan. Pendirian puskesmas atau pendirian rumah sakit itu kan harus didukung oleh dokter-dokter yang memang butuh ahli. Saya ingin tahu di sini, selain kepala puskesmas, Anda ada dokter jaga 24 jam di sini? Tidak ada. Puskesmas tidak ada ya? Aturannya tidak seperti itu? Tidak ada. Puskesmas tidak 24 jam. Tidak 24 jam. Dokternya ya. Terus kualitas misalkan perawat atau bidan, nah ini perlu dianu. Kenapa? Ada dugaan dan info-info banyak di oknum perawat yang buka praktek di luar sana. Apakah di sini, katakanlah begini, mohon maaf, yang terjadi ini kebanyakan persalinan biasanya. Jadi banyak yang kecewa, langsung moro-moro suruh operasi. Ini yang terjadi banyak. Info seperti ini banyak. Karena
Yang jelas kalau tidak punya BPJS di situ pasti merasa apa kok saya gawe biaya, pasti seperti itu. Nah, untuk mensiasati itu artinya pegawai-pegawai atau petugas yang ada di sini harus betul-betul ahli. Artinya ahli hanya dalam bidang kesehatan aja bukan, artinya dalam pelayanan yang saya maksud. Karena ini fokus pada pelayanan. Artinya apa? Walaupun masyarakat itu tidak ditangani di sini, poinnya tadi mereka puas, ada petunjuk. Makanya jadi di sini jelas ya aturannya tidak ada dokter jaga ya, memang aturannya tidak boleh, hanya kepala Bukan boleh, tidak diperlukan. tidak diperlukan. Oke ya, catat ya, tidak Karena diperlukannya. cuma satu. Tapi boleh kan seandainya ada dokter jaga. Kalau ada 4 boleh. Nah ini kan ya, ini kan harus dibedah nanti di Iya. kesehatan. Karena apa? Dengan tidak adanya dokter jaga, mohon maaf kami menduga oknum-oknum pegawai itu nanti enteng dalam menjalankan tugas. Karena tidak ada komandan, sama dengan aparat misalkan, tidak ada pimpinan di situ. Anggota mohon maaf, saya pernah ada pohon tumbang oknum sini, duduk saya hujan-hujanan pernah. Sama dengan di puskesmas nih, jadi bahasanya tidak diperlukan. Nah, tapi kalau menurut saya perlu mas, kalau menurut saya perlu. Iya. Dokter jaga itu perlu. Di sini sudah coba buka lowongan, Pak. Hmm. Tidak pernah ada yang mau daftar. Nah, jadi saya hanya nambah sedikit. Kurang favorit tempatnya. Meneruskan apa yang disampaikan Damadila itu tadi, masyarakat harus terus karena Pak BJ Ugas dan ini persoalan tidak akan selesai di sini. Kenapa? Oke. Ini infonya katanya sudah 2 kali terjadi ya, 2 kali ya. Dia bukan cuma Sering. sering terjadi. Nah, masalah yang bila aja mengakui kan sering. sering terjadi. Justru adanya Lira dan yang lain ini sangat membantu. Ah. Masih ingat waktu zamannya COVID sini kan ditutup. Ya. Yang nutupnya bukan SK kepala dinas, tapi SK bupati kan. Ah. Dijadikan isoter. Ah. Nah, ada laporan LSM dibantu Pak DPR Pak Bambang Nah, kan minta untuk dibuka. Justru itu yang bisa membantu Puskesmas Masyarakat. Maron. Nah, ada instruksi buka. Ya, Nah, itu saya yang Oke, ya. Pak Dewan. Setelah itu dibuka, tapi Permenkesnya hanya mempersyaratkan 10 tempat tidur. Komplain lagi. Sedangkan Puskesmas Maron favorit bagi kecamatan sekitarnya. betul. Kalau sudah masuk 10 full, Maron sendiri dingin. Ya. Nah, akhirnya tidak kebagian. Nah, ini Lalu ada saya- demo lagi. Akhirnya sekarang lebih bisa 2 kali lipat. Ini pihak humas ya, pihak humas Justru juga. membantu bapak-bapak. Terima kasih. Ini terbuka sekali. Enak, Jadi, enak. Kami juga Iya. ada Kami instruksi Bapak ya, ada instruksi. Dinas Kesehatan maupun juga bidan dan juga puskesmas menunggu mati dulu pasien baru bertindak, kayak fogging dan yang lain, menunggu pasien gawat darurat mati baru bertindak. Iya, Sekarang PLT masih Pak, PLT Pak. Iya. Ya, PLT. saya paham. Kita ajar sama-sama nanti pelatihan dan juga. Iya, menunggu mati dulu pasien baru bertindak. Saya tahu itu, beberapa kali saya lakukan fogging dan yang lain-lain, antisipasi lah. Sekarang kan musim hujan, banyak jentik di mana-mana, genangan air. Nah, ketika sudah terjangkit, tidak cepat ditangani mas. Baru menunggu mati pasiennya, baru ditindaklanjuti. Itulah lemahnya Kabupaten Probolinggo. PJ-nya juga lemah, apalagi dinasnya tambah lemah. Ya, nanti kita ke sana. Nanti kita ke sana. Dan nambah lagi, makanya untuk mengantisipasi tadi, jadi tadi bahasa saya dibutuhkan dokter jaga kalau menurut pendapat saya setuju. Ya, dan mohon Jadi berdoa kita juga. serukan khususnya Puskesmas Maron bagaimana ada dokter jaga 24 jam untuk mengantisipasi pasien itu tidak terlayani, bukan ditolak ya, tidak terlayani, artinya akan tidak kembali. Karena apa? Mohon maaf, mungkin kalau perawat bidan kan takut mau Ya, bertindak ya kan? visum aja, Iya. visum aja di sini masih nunggu dokter siangnya. Nah, iya. Mari kita serukan untuk dokter jaga khususnya Puskesmas. Kalau bisa bapak bantu. Nah, Terima kasih sekali. Memang itu Ya. masalah dari tahun ke tahun. Apa kekurangan dokter Pak Probolinggo? CPNS dibuka sebenarnya, tapi tidak ada yang daftar. di sini. Peminatnya. 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 Terlalu masuk ke selatan. Ya. Reporter Info Analis News 1 melaporkan dari Puskesmas Maron.